Baik, kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para mahasiswa semua. Ini melanjutkan kuliah untuk transformasi digital dalam bisnis dan industri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peranan dari inovasi. Ya, inovasi peranannya dalam transformasi digital. Ya, seperti sebelumnya, saya tetap mengingatkan bahwa yang namanya transformasi digital seperti yang dijabarkan oleh McKinsey dalam bukunya Rewired adalah merupakan suatu proses berkelanjutan, ya, proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti selama perusahaan itu masih ada dan masih berusaha berbisnis dan berupaya untuk meningkatkan pemasukannya. Kembali ingat ya bahwa yang namanya transformasi digital ujungnya adalah bagaimana mendapatkan competitive advantage atau keunggulan keunggulan kompetitif dengan berupaya meningkatkan pengalaman pengguna dari penggunanya, pengalaman customer experience, dan juga menurunkan dari cost-nya untuk secara continuously improve ya. Dan bagaimana dalam perkembangan dari transformasi digital itu perusahaan tersebut menggunakan bagaimana segala upaya untuk menggunakan upaya-upaya untuk menggunakan teknologi dan juga organisasi di dalamnya. Ya, jadi kita bagaimana belajar dalam transformasi digital ini adalah menggunakan teknologi utamanya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dari perusahaan tersebut. Ya, kembali saya juga mengingatkan bahwa domains atau wilayah dari transformasi digital sebagai yang diungkapkan oleh David Rogers dalam bukunya Digital Transformation Playbook ya, itu ada 5 wilayah. Kita sudah membahas sebelumnya 5 wilayah tersebut, yaitu customers atau pelanggan, competition atau kompetisi, data ya atau informasi, dan kali ini kita akan membahas wilayah inovasi. Ya, inovasi itu apa? Nanti kita akan bahas seperti apa dan juga bagaimana sifatnya atau kelengkapan dari inovasi tersebut. Yang mana dalam hal diungkapkan oleh Rogers bahwa inovasi itu ditunjang oleh eksperimentasi atau percobaan atau penelitian, eksperimen yang cepat. Ya, innovate by rapid experimentation. Kita lihat seperti apa ininya ya. Jadi kita akan bahas mengenai yang namanya minimum viable products atau minimum viable prototypes dan bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan inovasi itu dengan baik ya, sesuai dengan tahapannya dan juga mendukung dari transformasi digital itu sendiri. Ya, kita akan bahas 2 hal dalam perkuliahan kali ini. Yang pertama inovasi itu sendiri ya. Kemudian kita akan lihat yang salah satu tipe inovasi yang paling banyak terjadi dan juga banyak kemudian mendukung transformasi digital secara cepat. Walaupun ini bukan satu-satunya adalah inovasi disruptif atau disruptive innovation. Ini adalah satu tipe inovasi. Nanti kita lihat beberapa macam inovasi yang lainnya. Tapi ini yang paling sering merubah istilahnya peta dalam berusaha, peta persaingan, peta kemudian ekonomi dalam transformasi digital, baik itu perusahaan lebih besar global ya, enterprise namanya, ataupun bahkan dalam pemerintahan, dalam segala aspek kehidupan kita saat ini. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi digital di sini ya, teknologi digital, digitalisasi dan digital transformation itu sangat mendukung atau banyak sekali inovasi yang bersifat disruptif yang kemudian kita banyak sekali mengalami perubahan-perubahan dari cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya. Oke. Ya, kita balik dulu ke pemahaman tentang inovasi itu sendiri ya. Jadi inovasi itu sendiri adalah sebetulnya adalah sebuah proses di mana inovasi adalah sebuah proses di mana sebuah
wilayah atau wilayah usaha atau sebuah produk, ya produk itu bisa berupa produk barang ya atau produk jasa, itu diperbarui, renew. Jadi dia itu kemudian diperbarui dan kemudian atau diperkenalkan ke kita, ke market, ke pasar dengan adanya suatu proses baru, teknik baru, atau ide baru untuk membuat suatu nilai-nilai yang baru. Ya, inovasi seperti itu. Atau singkat kata adalah sebetulnya inovasi itu adalah mencari hal baru untuk memperbaiki yang ada atau mencari hal baru untuk memperkenalkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Itu inovasi. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini ingat inovasi yang paling berpengaruh pada kehidupan umat manusia, misalnya itu adalah penemuan apa? Penemuan roda ya. Penemuan roda itu adalah suatu inovasi yang sangat membantu umat manusia untuk bergerak ya dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena sebelum penemuan roda itu kita harus memindahkan barang itu dengan digeser atau kemudian dengan ditarik atau menggunakan kalau barangnya berat dia harus menggunakan kereta, bukan kereta ya kayak zaman dulu waktu piramid itu digeser ya. Nah, penemuan roda itu adalah salah satu mempermudah sehingga kita bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah dengan adanya tempat yang menggunakan roda sebagai ininya, sebagai apa namanya, sebagai perantinya. Kemudian penemuan yang inovasi yang juga mungkin sangat berpengaruh pada kehidupan manusia mungkin kalau teman-teman tertarik pada mencari apa sih sebetulnya banyak inovasi yang merubah kehidupan umat manusia, mungkin Anda bisa baca bukunya Yuval Noah Harari ya, Yuval Noah Harari yang judulnya mungkin itu sebut saya ingat adalah Sapiens ya. Jadi bagaimana beberapa inovasi atau penemuan umat manusia yang berpengaruh. Antara lain yang ditemukan di situ adalah misalnya temukannya konsep uang ya, konsep uang. Jadi uang itu satu inovasi ya, karena dulu kita mungkin untuk memperoleh suatu barang tertentu kita harus menggunakan yang namanya sistem barter, menukar barang yang kita inginkan dengan barang yang kita miliki, itu barter. Kemudian konsep uang itu kita menukarkan barang yang kita inginkan dengan, kalau Anda lihat kan uang itu bukan uang digital ya, karena kita adalah uang itu adalah bentukan mungkin cuma selembar kertas yang kalau dilihat nilai atau value dari barang itu sendiri tidak ada harganya, hanya selembar kertas. Tapi kenapa selembar kertas itu bisa memiliki yang namanya nilai intrinsik atau nilai tukar yang kemudian disepakati oleh seluruh umat manusia atau paling tidak di satu negara ya, karena kita di Indonesia misalnya kita menggunakan rupiah ya, selembar kertas yang ada tulisannya rupiah. Karena kenapa? Karena kita memang sepakat bahwa ini adalah alat tukar yang kita sepakati punya nilai. Ya, jadi artinya uang itu adalah ada dua inovasi yang ada di situ. Pertama adalah bahwa kita umat manusia itu membuat inovasi bahwa barang bisa ditukar dengan barang lain yang tidak bernilai sama. Ya, jelas dong, misalnya Anda mau beli, katakanlah mau beli emas ya. Emas kan punya nilai pasti ya. Nilai emas itu misalnya emas 100 gram itu punya nilai pasti karena dia adalah benda yang memiliki nilai sendiri ya, tapi ditukarkan dengan setumpuk kertas yang nilainya sama dengan nilai pastinya si emas tersebut. Itu inovasi yang kedua yang namanya kesepakatan. Ya, kesepakatan bahwa kita sepakat bahwa ini kertas ini bernilai senilai apa. Nah, seperti itulah sebetulnya inovasi ya. Jadi inovasi itu suatu konsep baru, proses baru, teknik baru ya, atau nilai-nilai baru ya, nilai-nilai baru yang memang disepakati oleh manusia ya, kita, bahwa ini bisa membantu kita dalam suatu proses berikutnya. Sepakat, jadi paham ya inovasi ya. Di buku Yuval Noah Harari juga banyak dicontohkan beberapa inovasi yang sangat berpengaruh pada kehidupan umat manusia. Misalnya juga misalnya tadi uang ya, kemudian itu adalah
sistem pemerintahan ya, kerajaan atau empire itu juga suatu inovasi. Silakan. Jadi banyak sekali contoh-contoh di dunia ini karena daya pikir manusia itu kita banyak sekali melakukan hampir tiap hari inovasi-inovasi atau penemuan-penemuan baru. Ya. Coba kita lihat apa yang kita lihat dua contoh perusahaan yang besar lah di dunia ini ya. Yang pertama itu adalah Google, ya. Yang kedua itu Amazon. Saya ambil dua ini karena pertama mereka sangat kental dengan teknologi ya. Dan Amazon juga. Tapi ada perbedaannya ya. Jadi perbedaannya adalah Google itu dari sejak lahir tahun 1998 kalau saya tidak salah, itu memang dia sejak lahir dia merupakan perusahaan teknologi. Ya memang dari lahirnya Google dia kental dengan penggunaan teknologi dan juga dia kental dengan inovasi itu sendiri. Kemudian Amazon, mungkin Anda mengenal Amazon sekarang lebih banyak perusahaan teknologi. Ya mungkin Anda mengkaitkan Amazon lebih ada dua yang paling dekat dengan Amazon saat ini, mungkin Amazon Web Services ya, AWS ya, atau mungkin Anda sering mendengar proyek luar angkasanya mereka ya, untuk mengantar astronot ke luar angkasa. Yang berbayar, yang komersil maksudnya, yang swasta ya, karena kalau yang non swasta kan ada NASA misalnya. Tapi sebenarnya Amazon menarik karena dia ini merupakan perusahaan yang bertransformasi dari sebuah toko buku ya, atau penjual buku, toko buku penjual buku, kemudian menjadi perusahaan digital raksasa. Kalau kita lihat satu-satu ya, Google itu inovasi di dalam Google itu merupakan adalah proses kontinu ya dalam melakukan yang namanya refining atau mengolah balik ya, ulang secara baik ya, menambah atau mengurangi fitur dan juga mengurangi atau mengolah interface antarmukanya pengguna dan pengalaman pengguna. Innovation menurut Google itu bukan suatu hal yang sangat luar biasa, tapi merupakan suatu tahapan yang kecil-kecil yang kemudian membuat impact yang besar. Itu juga dikemukakan oleh Rogers dalam Digital Transformation Playbook ya. Contohnya yang kalau di Google itu mungkin kita lihat ini, Google punya produk yang mungkin Anda kenal namanya Android. Kemudian Anda juga kalau Anda menggunakan misalnya Chromebook itu ada Chrome OS ya. Dan juga beberapa fitur misalnya yang kita pakai saat ini Google Slide, ada Google Classroom dan sebagainya. Dan mereka ini inovasinya kecil-kecil. Misalnya kalau Chrome OS ya atau Android itu secara berkala dia itu menambahkan fitur baru atau bahkan mengurangi fitur untuk mendapatkan kesempurnaan dari aplikasinya. Jadi dia tidak big bang. Mungkin berbeda dengan misalnya atau Chrome OS juga seperti itu ya. Chrome OS itu setiap 3 bulan itu memperbarui operating sistemnya. Mungkin berbeda dengan filosofi inovasi dengan Microsoft misalnya. Karena Microsoft Windows misalnya, itu kalau dia melakukan update dari versi baru, itu biasanya mungkin pengalaman saya itu 3-4 tahun baru keluar versi baru, misalnya dari Windows 10 ke 11 atau sebelum dari Windows 8 ke 10 dan seterusnya, itu butuh waktu. Dan sekali keluar dia merupakan big bang. Jadi ya Anda paham lah kalau waktu misalnya Anda upgrade dari Windows itu misalnya Anda memerlukan waktu yang cukup lama untuk download filenya, dan biasanya memerlukan kapasitas juga ya sekian giga untuk mengupgrade OS-nya. Beda dengan filosofi dari Google di mana di sini adalah tidak big bang tapi berkelanjutan. Nah, itu paham inovasi yang kita harus catat. Pertama adalah dia tidak dalam transformasi digital, inovasi itu dan juga diamini oleh Rogers, dia bukan sebuah yang big bang. Rogers lebih mengedepankan atau lebih setuju pada yang namanya rapid experimentation. Nanti kita lihat yang kecil-kecil ya, namanya inovasi itu adalah eksperimen kecil untuk mendapatkan yang besar.
Saya pikir ada juga di Google ya. Bagaimana kalau dari Amazon ya? Saya agak geser dikit ya supaya bisa kelihatan. Nah, kalau Amazon di sini dia lebih mendepankan yang namanya reverse engineering. Reverse engineering itu apa sih? Reverse engineering itu adalah pendekatan terbalik. Jadi dalam hal ini dia itu berkebalikan ya, reverse engineering. Jadi bagaimana sebetulnya dia melihat hasilnya dulu, bagaimana kemudian hasilnya itu kita harus melakukan sesuatu ataupun apapun supaya mencapai hasil tersebut. Itu sebenarnya reverse engineering ya. Jadi konsep dari Amazon adalah yang diperkenalkan oleh Jeff Bezos ya, adalah proses itu dilihat dari kacamatanya customer. Apa yang diinginkan customer, kemudian bagaimana perusahaan dalam hal ini Amazon memenuhi keinginan tersebut. Ya, bagaimana kemudian konsep reverse engineering dilakukan di Amazon. Ya, itu ada dua. Jadi nanti kita lihat juga Amazon seperti apa. Dan Google dan Amazon masing-masing punya pendekatan sendiri-sendiri dalam inovasi. Jadi kalau Google lebih banyak pada yang kecil-kecil progresif, ya, berdasarkan feedback juga. Sedangkan Amazon berpikirnya dia berkebalikan. Jadi artinya ini customer maunya ini, kemudian dia apa lakukan untuk mencapai ke arah itu. Kita lihat satu-satu persatu dari dia ini dalam seperti apa pengertiannya. Baik. Oke ya. Kita lihat kalau di Google ya, seperti saya bilang bahwa Google itu gradual ya. Tapi kalau kita lihat di dalam prinsip-prinsip inovasi Google itu sendiri, itu ada 8 prinsip inovasi yang ada di Google. Ya, yang pertama itu fokus terhadap user. Ya. Jadi bagaimana melakukan perhatian khusus pada pengguna. Makanya kalau teman-teman menggunakan aplikasi yang dikeluarkan Google, misalnya Google Classroom ya. Sebagai dosen saya menggunakan Google Classroom atau Anda menggunakan Google Gmail, Anda perhatikan nggak selalu ada yang namanya tombol feedback. Ya, tombol feedback itu entah di kiri bawah, kanan atas, itu ada tombol feedback. Jadi atau di Classroom juga ada tuh tombol feedback itu. Mereka meminta masukan kita untuk bagaimana mendapatkan masukan, apakah aplikasi yang dimiliki atau dikeluarkan oleh Google ini misalnya adalah memiliki sesuai dengan yang kita inginkan, atau masukan apa yang bisa diberikan oleh user untuk bisa meningkatkan fungsi atau fitur dari aplikasi tersebut. Anda lihat ya, ada feedbacknya. Saya pikir ini juga pendekatan yang cukup baik ya. Prinsip kedua dari Google adalah open will win. Ini apa maksudnya? Open will win itu artinya adalah keterbukaan ya, atau sistem terbuka. Dalam hal ini kan Google memang dalam teknologi mereka menganut sistem open source ya. Jadi terbuka itu akan lebih unggul daripada closed source. Kita bandingkan saja dengan sistem operasi Google versus Microsoft misalnya ya. Google Chrome OS itu basisnya adalah sistem terbuka berdasarkan pada Linux, sedangkan Chrome OS ya maaf. Kalau Windows itu berbasis pada sistem tertutup atau proprietary yang dari Windows sendiri. Kalau saya lihat dua-duanya punya keunggulan ya, tapi artinya improvement dari inovasi itu akan lebih banyak atau lebih terasa kalau dia sistemnya terbuka. Ya, open will win makanya dalam hal ini. Ide dapat datang dari mana saja. Dalam hal ini ide bisa datang dari karyawannya, bisa juga datang dari penggunanya. Kita sendiri bisa memberikan feedback. Think big but start small. Jadi artinya mereka mendukung yang namanya tim-tim kecil ya, yang berpikir secara komprehensif ya. Nah ini menarik, never fail to fail. Jadi artinya never fail to fail tuh kita tidak boleh takut pada kegagalan. Jadi dan kegagalan itu pasti. Jadi dalam teman-teman ya, dalam eksperimen, dalam inovasi, kita pasti akan mengalami yang namanya failure atau gagal. Dan itu wajar ya. Kalau saya pernah baca ya, waktu kecil saya suka sekali baca
beberapa tokoh-tokoh dunia. Contohnya Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison itu mengatakan, dia dikatakan seorang jenius kan. Wah, Thomas Alva Edison itu seorang jenius, menemukan prinsip penggunaan bola lampu. Ya, misalnya bola lampu aja, bola lampu ya, bukan listrik ya. Penemu bola lampu itu sebetulnya ada dua, tapi katanya paling populer Thomas Alva Edison. Yang satunya katanya Tesla, Nikola Tesla. Tapi oke lah, Thomas Edison pernah ditanya pada seorang wartawan bahwa apakah bagaimana Anda bisa menjadi seorang jenius gitu. Jawaban dari Thomas Alva Edison, jenius itu adalah 99% kerja keras, gagal, 1% keberhasilan. Seperti kita tahu ceritanya bahwa Thomas Alva Edison dalam menemukan bola lampu yang akhirnya dia patenkan, itu dia melakukan, ya saya lupa angkanya, tapi paling tidak 1000 kali percobaan, di mana percobaan yang ke 900 sekian, mungkin 990, 980, baru dia berhasil menemukan bagaimana bola lampu dengan filamen logam di dalamnya itu bisa menyala tanpa hangus. Ya kan zaman dulu kita listrik itu kan pakai filamen ya, pakai filamen bukan LED ya. Zaman sekarang pakai LED. Dan bagaimana dulu pakai filamen macam-macam, dan untuk bisa menyala pakai filamen logam itu sebetulnya, kalau tidak salah saya ingat. Dan bagaimana logam itu tidak terbakar hangus waktu dialiri listrik. Thomas Alva Edison 1000 kali melakukan percobaan, 990 kalinya gagal. Baru terakhir dia bisa berhasil. Kenapa? Misalnya salah satu aspeknya adalah supaya tidak terbakar, di dalam bola lampu itu harus vakum atau harus hampa udara. Nah, kemudian dia berhasil menemukan bola lampu tersebut. Tapi artinya kegagalan itu biasa dalam melakukan eksperimen atau inovasi, sehingga buat contoh yang paling saya suka dari Edison ini adalah sekian ratus gagal, tapi dia menemukan ujungnya tetap menemukan keberhasilan. Ya. Spark with imagination, fuel with data. Jadi kalau dalam inovasi kita harus punya imajinasi. Jadi kita ingin sesuatu yang mungkin diangan-angan, tapi kita tidak boleh hanya berangan-angan. Kita harus punya datanya untuk bagaimana angan-angan itu bisa terwujud. Ya. Be a platform and float all boats. Jadi ini mungkin kita pernah bahas ya di dalam pembahasan transformasi digital, dalam bahasan sebelumnya, yaitu competition ya. Jadi dalam competition itu kan kita bahas bahwa Anda jangan bikin aplikasi, Anda harus bikin platform. Ya, platform itu artinya ini bisa menampung banyak hal di dalam hanya sekedar aplikasi saja. Ya. Have a mission that matters. Jadi visi misi harus jelas juga. Ini 8 prinsip inovasinya Google yang mungkin bisa berguna kalau Anda dalam aspek mencari penemuan baru, atau mungkin Anda sedang melakukan inovasi baru untuk membuat karya akhir atau tugas akhir. Ini bisa dipakai juga. Oke, itu Google ya. Nah, Amazon bagaimana? Kalau Amazon seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, dia itu prinsipnya adalah moving backward. Oke, saya geser sedikit supaya bisa kelihatan. Oke. Mari kita bahas lebih lanjut tentang prinsip. Oke, ya. Moving backward atau bergerak maju dari belakang ya. Ya, ada 4 sebetulnya dalam pemahaman atau inovasi yang dimiliki oleh Amazon ya. Hampir sama dengan Google. Pertama, mereka punya namanya budaya atau culture, itu obsession terhadap customer. Jadi bagaimana Amazon itu obsesi bagaimana yang namanya customer itu bisa ngapain aja gitu loh. Itu culture ya. Ya. Kemudian prinsip kedua itu mekanisme. Mekanisme itu mekanisme. Caranya gimana, atau behavior untuk memfasilitasi pemikiran yang inovatif. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana cara mereka berpikir supaya lingkungan di dalam usahanya, industri atau perusahaannya itu memfasilitasi pemikiran inovatif.
Tools-nya itu mereka punya yang namanya public release dan juga frequent ask question ya. Nanti kita bahas sebelah kirinya ya. Yang prinsip ketiga dari inovasi yang ada di Amazon adalah organisasi. Ya, setelah mekanisme caranya punya, bagaimana mengorganisasi eh, kelompok-kelompok di dalam perusahaan supaya mereka tetap berpikiran inovatif. Ya. Bagaimana memanage organisasi yang efektif dalam sebuah perusahaan supaya pemikiran inovatif itu tetap ada. Makanya mereka bilang adalah di sini buat Amazon yang paling efektif itu jumlah timnya itu adalah sesuai dengan jumlah dua loyang pizza. Ya. Itu maksimum. Jadi namanya mereka sebutkan di sini adalah size of two pizza teams. Kenapa? Kenapa begitu? Jadi sejarahnya kalau di Amerika ya terutama ya, kalau mereka lagi berpikir atau mereka lagi brainstorming atau lagi tukar pikiran untuk mencari sesuatu hal yang baru, ya kadang-kadang manusia kan lapar gitu kan, lapar kemudian pengen ngemil gitu, mereka pesan pizza gitu loh. Dari pengalamannya Amazon itu ternyata untuk tim yang efektif itu biasanya pesannya 2 pizza, 2 loyang pizza ukuran normal ya. 2 loyang pizza itu kalau di Indonesia itu berarti dibagi menjadi 8 kan. 1 loyang itu kan 8, jadi 16. 8 kali 2 kan 16. Jadi artinya ukuran tim atau ukuran kelompok yang efektif untuk menunjang pemikiran inovatif itu ternyata menurut Amazon adalah sesuai dengan 2 loyang pizza. Jadi artinya 16 maksimal 20. Jadi 16 maksimal 20 adalah jumlah maksimalnya. Terlalu kecil juga tidak bagus, karena terlalu kecil itu pemikirannya tidak banyak. Jadi dalam brainstorming atau pemikiran-pemikiran inovatif, tidak banyak pemikiran yang bisa digabungkan. Makanya tim yang kelompok yang efektif menurut Amazon adalah size of two pizza team. Jadi kelompok-kelompok kecil yang dikelompokkan antara 16 sampai 20 orang maksimum ya. Ya, dan kemudian digabungkan di thread. Jadi mereka ini saling bekerja sama, misalnya tim A memikirkan satu pokok bahasan tertentu. Tim B pokok bahasan yang lainnya, tapi mereka kemudian membahas suatu hal yang sama yang kemudian digabungkan. Jadi kalau teman-teman nanti berpikir bagaimana sih membuat kelompok yang efektif, ingat saja pizza ya. Jadi pizza yang normal ya, bukan pizza personal pan pizza ya. Pizza normal itu artinya adalah size of two pizza team adalah efektif. Dan kemudian yang terakhir prinsip dari Amazon adalah arsitektur dari struktur dan perangkat-perangkat yang mensupport atau mendukung growth change yang perubahan dan pertumbuhan yang cepat di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, innovation process di Amazon ya, itu adalah sebetulnya ini adalah sebetulnya visualisasi dari yang sebelah kanan ini ya. Jadi moving backwards, innovate on behalf of customer ya. Jadi artinya kita intinya adalah bagaimana seperti halnya di Google, focus on the users, juga sama. Dia juga fokus on customer, mirip-mirip ya. Jadi artinya teman-teman kalau apapun yang kita lakukan di bidang usaha dan industri, kita harus melihat sebetulnya customer. Bukan karyawan kita sendiri, bukan internal kita, tapi customer kita. Sebetulnya itu yang paling prinsip ya. Jadi kita melihat customer-nya. Tapi kalau dilihat, Pak, kalau saya HRD, apakah saya harus mikirin misalnya nih, saya kan kerjanya di HRD kan ngurusinnya karyawan internal ya, atau saya ngurusinnya buruh pabrik gitu ya. Itu kan berarti customer kita siapa Pak? Customer kita pengguna produk atau customer kita adalah buruh atau karyawan misalnya. Dan dalam ini beda ya, karena Anda misalnya ada divisi atau departemen yang mengurusi internal ya, dalam hal ini karyawan buruh, berarti ya customer Anda itu memang adalah buruh atau karyawan itu. Jadi itu suatu kasus yang sama tapi beda pendekatan. Jadi fokus pada customer dan backward. Jadi artinya bagaimana membangun inovasi itu hanya untuk customer-nya ya. Dan pergerakannya adalah seperti ini ya. Jadi artinya mekanismenya seperti ini ya. Mekanismenya seperti ini.
Ya, bagaimana mekanisme itu membuat yang organisasi itu, bagaimana memahami inovasi yang bagus atau baik untuk customer-nya itu, mereka membangunnya itu pizza team ya. Two pizza teams ini seperti saya bilang itu, apa yang dilakukan two pizza team ini adalah pertama, memahami apa yang diinginkan oleh customer. Yang pertama ini, communicate dengan customer experience. Jadi dia memahami apa sih sebetulnya customer itu yang diinginkan itu apa. Ya, kemudian mereka mencoba memahami sesuatu yang diusulkan terhadap customer juga. Itu pizza team. Mekanisme arsitekturnya adalah membangun yang namanya kesinambungan dari proses ini sendiri. Ya, pertama itu iterate atau iterasi atau berulang-ulang melakukan yang namanya komunikasi ya. Misalnya press release. Press release itu adalah suatu ungkapan inovasi dalam satu halaman. Tapi juga harus jadi press release atau membuat suatu keluaran atau pengumuman itu harus satu page. Tapi detailnya ada di dalam customer frequent ask question. Makanya di sini adalah sebetulnya dalam inovasi itu tim ini harus juga menyiapkan apa saja sih yang mau disiapkan ke customer dalam satu lembar dan apa saja inti dari yang mau disampaikan itu dalam bentuk frequent ask question. Ya. Mekanisme dan arsitektur termasuk di sini visual dan pasti terjadi di sini debat juga bagaimana melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ada video khusus untuk ini nanti saya akan berikan. Ya, jadi Amazon moving backward. Ya, di dalam buku Rogers, inovasi itu bisa kita lihat mereka berkembang atau bergerak dari yang dulu namanya kita sebut di sini adalah inovasi berbasis pada perusahaan besar ya analog tipe analog atau tipe manual zaman dulu menuju tipe digital. Bergeraknya gimana? Bergeraknya itu adalah dari pendekatan-pendekatan yang ada. Jadi kalau dulu biasanya sebuah perusahaan yang besar zaman dulu dan sudah menjadi besar itu sangat dipengaruhi oleh pemiliknya atau kelompok pemiliknya. Jadi dan kelompok pemilik ini memiliki suatu kita bilang adalah perusahaan Jepang misalnya atau perusahaan-perusahaan berbasis pada keluarga di Indonesia itu basisnya pada intuisi atau apa ya, intuisi itu apa ya bahasa Indonesianya, feeling ya, naluri atau intuisi atau sesuatu yang bakat ya, dan senioritas. Decision made based on intuition and seniority. Jadi semua keputusan itu tergantung pada pemilik perusahaan. Contohnya misalnya atau selera pemilik perusahaan. Contohnya misalnya zaman dulu mungkin di beberapa waktu perusahaan besar yang memproduksi makanan misalnya memproduksi makanan tambahan, misalnya dia tadi adalah perusahaan teh botol misalnya ya, kemudian dia membuat suatu bentukan baru yang namanya teh botol tapi bukan teh gitu ya, teh botol tapi bukan teh, warnanya bening. Anda mungkin pernah melihat ya, kalau buat saya itu produk yang inovasi yang cukup gagal karena ada produk teh botol tapi bening tapi rasanya teh. Ya, ada pernah keluar gitu. Menurut saya ini suatu inovasi yang agak gagal ya. Karena sebetulnya buat saya teh itu adalah warnanya coklat gitu loh. Tapi ini teh ini bentuknya bening gitu. Tapi rasanya teh. Aneh sih sebetulnya. Saya pikir ini berdasarkan intuisi aja gitu loh. Jadi orang mungkin punya decision making, dia senior juga, tolong bikinin teh tapi tanpa warna coklat teh, tapi rasa teh. Oke. Nah, kalau dalam digital age itu atau zaman digital, decision itu berdasarkan pada testing dan validasi. Makanya tadi ada tim dan sebagainya. Di masa lalu, mencoba ide baru itu expensive, slow, dan difficult. Mahal, lambat, dan susah karena mungkin harus dites di dalam lab-nya tersendiri,
harus punya atau mungkin misalnya kosmetik ya. Dulu itu kenapa kosmetik itu keluarnya lama karena dia perlu beberapa tes ya dan mahal. Misalnya diteskan kepada hewan dulu, dites dan tes seperti apa. Memang hasilnya sangat baik ya. Nah, sekarang itu apalagi dengan zaman teknologi, mungkin tes-tes yang ada itu bisa dialihkan dalam bentuk digital. Simulasi dalam bentuk digital. Apalagi farmasi juga seperti itu ya. Kalau kita lihat contoh yang paling dekat itu waktu inovasi pembuatan vaksin COVID-19 ya. Itu dipaksa dengan teknologi, kalau harus pakai yang namanya inovasi yang lama, pengembangan vaksinnya sendiri, virusnya dikembangbiakan dan seterusnya itu butuh waktu lama secara aktual. Tapi dengan teknologi kita menggunakan AI, menggunakan teknologi simulasi, jadi bisa didapatkan sebuah vaksin dengan cara yang lebih cepat. Nah, seperti itulah. Makanya di dalam digital ini simulasi berbasis pada teknologi digital sangat membantu sekali. Ya. Kemudian eksperimen dilakukan oleh para ahli, sedangkan pada digital age eksperimen dilakukan oleh setiap orang. Anda bayangkan nggak bahwa kalau kita setiap saat masuk menggunakan email, Gmail, kita mengeklik atau Anda menggunakan aplikasi misalnya GoFood, Gojek, ya. Setiap kali Anda menggunakan aplikasi itu sebetulnya kita memfeeding atau memberikan masukan terhadap penggunaan aplikasi tersebut sehingga eksperimen atau mendapatkan data bagaimana behavior pelakunya juga tercatat di situ. Ya. Kemudian failure is avoided at all cost. Jadi bagaimana zaman dulu itu kita menghindari kegagalan ya. Kalau makanya kemudian itu bisa jadi expenses dan slow itu terjadi karena itu. Karena para ilmuwan atau para eksperimenter, para penguji di lab itu tidak ingin gagal, makanya dia sangat hati-hati, parameternya dihitung benar-benar, makanya dia sangat pelan, lambat, dan juga mahal karena parameternya dihitung dengan banyak ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di zaman dulu untuk melakukan inovasi itu tidak ada simulasi digital. Ya, makanya failure is avoided at all cost. Kalau bisa tidak ada kegagalan. Tapi kalau yang sekarang ini karena kita bisa melakukan yang namanya simulasi, kita bisa cheap ya, bisa murah dalam hal ini dan tidak ada risiko juga. Kalau dalam simulasi kan tidak ada. Kalau dulu pakai hewan misalnya hewannya harus mati kalau kosmetik atau farmasi ya. Tapi kalau dalam simulasi digital kita bisa tidak perlu ada yang mati karena simulasi digital tidak memerlukan sesuatu yang bahkan bisa diulang-ulang, makanya bisa dipelajari. Nah, fokus pada inovasi yang dulu adalah barang jadi. Ya, barang hasil jadinya. Sedangkan fokus pada inovasi yang di era transformasi digital ini, itu adalah pada prototipe atau purwarupa, ya prototipe yang sifatnya minimum viable prototype. Dan ini apa sebetulnya? Kita akan lihat ya. Ya, minimum viable prototype atau MVP ya, bukan most valuable players ya. Jadi ada istilah MVP yang Anda perlu diperkenalkan juga dan Anda perlu pahami, yaitu yang namanya minimum viable prototypes ya, atau minimum viable products ya. Kalau inovasi dalam startup biasanya kita sebut sebagai prototypes. Kalau sudah jadi hasil itu jadi produknya atau products ya. P-nya itu bisa gitu. Ini apa sih sebelum kita ke gambar yang kiri, kita lihat sini. Ini adalah pendekatan desain yang membantu kelompok-kelompok teams ya, tadi ya, two pizza team tadi, untuk dengan cepat membuat, menguji, meluncurkan, dan melakukan improvement dari produk-produk, utamanya produk digital ya, membuat, menguji, meluncurkan, dan juga mengimprove, memperbaiki. Jadi dia merupakan sebetulnya versi yang disimplifikasi atau simplifikasi itu dipermudah atau
versi kecil lah, versi sederhana dari produk yang hanya meliputi core feature, jadi fitur-fitur inti dan feature dan fungsi-fungsi inti yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari early usernya, dari yang kita targetnya. Jadi misalnya kita ingin target kepada kelompok pengguna tertentu, kita bikinkan suatu prototipe atau perwarupa yang merupakan minimum viable prototype. Ya. Kalau kita lihat goals-nya itu apa, atau pendekatan ininya apa, pendekatan apa yang ingin dicapai, bagaimana produk itu bisa masuk atau fit atau diterima oleh pasar ya. Product fit in the market. Kemudian memahami dari masukan dari customer. Kemudian kita bisa iterate quickly based on data. Jadi iterate itu kita memperbaiki atau mengulang lagi based on data. Kemudian kita juga kita tidak perlu membangun sesuatu yang tidak diperlukan oleh pengguna. Jadi kalau teman-teman di sini bergabung dalam satu tim inovatif, jangan bikin produk jadi, tapi bikinlah produk atau perwarupa dulu yang namanya prototipe minimum viable. Ya, kita lihat minimum viable itu apa sih sebetulnya. Ya, yang paling bawah dulu ya. Jadi produk atau prototipe itu disebut minimum jika dia itu punya yang feature-featurenya itu semua orang pasti nggak mau pakai gitu, karena dia sangat minimum. Ya, sedangkan viable ya atau berkecukupan itu produk yang banyak dipakai karena dia memiliki nilai atau fungsi-fungsinya yang bisa memenuhi keinginan customer. Yang kita cari itu adalah tengah-tengahnya, minimum viable product, di mana dia minimum, jadi sebetulnya dia punya fungsi-fungsi yang bisa bekerja dengan baik, tapi dia juga punya fungsi yang memenuhi keinginan atau desire atau dari demand dari usernya. Yuk kita lihat di atas nih kayak apa nih. Sebuah mobil ya, contohnya sebuah mobil di sini. Sebuah mobil itu kan sebetulnya mobil itu terdiri dari beberapa komponen ya. Jadi beberapa komponen ya. Roda, as roda, dan kemudian mesin. Minimum, jadi kalau kita menawarkan kita harus lihat bahwa sebuah mobil itu terdiri beberapa komponen. Kalau kita menawarkan komponennya hanya satu, roda misalnya, ya, kemudian ternyata nggak bisa dipakai kan, makanya di sini thumb down ya. Kemudian kita kasih as roda, tetap tidak bisa dipakai karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dari customernya untuk apa? Bertransportasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian hanya mesinnya saja juga tidak bisa. Makanya secara keseluruhan sebuah mobil itu harus punya roda, gardan ya, dan juga mesin supaya dia bisa memenuhi kebutuhan customernya, penggunanya untuk berpergian dan berangkat dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, itu produk. Tapi bagaimana dengan minimum viable product? Alih-alih Anda menggunakan mobil, sebetulnya untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya kan kebutuhan Anda atau user kan sebetulnya berpergian atau bertransportasi. Makanya sebetulnya minimum viable produknya itu bisa jadi bukan mobil, ya. Produknya mobil, tapi sebetulnya waktu menguji coba sebuah mobil atau melihat bagaimana behavior orang untuk bertransportasi, minimumnya sebetulnya bukan mobil. Bisa jadi dia hanya sebuah skateboard, karena tetap memenuhi kebutuhan bertransportasi atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Bentar ya, saya harus matiin ini dulu, mute dulu, oke. Atau mungkin sebuah skuter. Ya, sebuah skuter atau bahkan sebuah sepeda atau bahkan sepeda motor. Menurut saya yang memenuhi keinginan untuk bertransportasi dari satu tempat ke tempat lainnya, kemudian dia juga memenuhi keinginan saya untuk jarak yang tempuh yang cukup di dalam kota, dan kemudian dia juga tidak memerlukan suatu effort, mungkin sepeda.
Mungkin minimum viable produknya itu adalah sebuah sepeda. Contohnya kayak gitu. Kita lihat ya, dari beberapa pengalaman perusahaan-perusahaan dalam melakukan yang namanya inovasi, awalnya memperkenalkan produknya atau layanannya ke users pertama kali, itu kayak apa sih sebetulnya? Jadi ini adalah minimum viable product sampel dari beberapa perusahaan yang mungkin beda sekali kalau sama sekarang ya. Jadi misalnya Amazon ya, Amazon website yang pertama kali itu bereksperimen, Jeff Bezos itu bereksperimen bagaimana membuat satu website sederhana. Ya, kebutuhan customer-nya yang dia lihat itu adalah membaca. Tapi tidak semua orang itu bisa mendapatkan kopi buku, mendapatkan bukunya ke toko buku. Makanya dia bikin suatu, pertama kali dia punya toko buku, kemudian toko bukunya itu punya bagaimana Anda bisa order online buku-buku tertentu. Ya. Jadi dia membuat satu website di mana orang nggak perlu ke toko buku, kemudian dia bisa melihat buku apa yang ada dan bisa namanya order lewat pos bukunya. Itu Amazon. Berkembang lagi ternyata kan nama jumlah buku itu kan tertentu ya. Katakanlah pencetak buku ini hanya bikin 10.000 buku. Yang mau baca 20.000 orang misalnya. Bagaimana caranya kemudian berkembanglah Amazon kemudian bikin eksperimen lagi bagaimana membuat buku digital. Ya. Buku digital. Ya, kemudian semua orang itu bisa melihat kopi dari buku. Karena kebutuhannya kan membaca buku kan. Melihat buku itu dalam bentuk digitalnya. Ya. Kemudian orang Jeff Bezos kemudian atau Amazon melihat kebutuhan berikutnya adalah ternyata orang ingin baca buku di mana saja. Nggak mungkin cuma di atas meja dengan komputer. Makanya dia ada di situ keluarkan namanya kalau tidak salah Kindle ya. Kindle. Nah itu artinya bertahap. Tapi pertama kali itu memenuhi MVP minimum viable product atau prototipnya itu hanya sebuah layanan online ordering. Airbnb juga pertama kali seperti ini, ya dari ide bagaimana dua orang anak kos yang kemudian kesulitan untuk mendapatkan pemasukan dan juga dia punya kamar yang nganggur gitu, bahkan tempat tidur nganggur, membuat konsep share housing, save money, meet cool people. Jadi artinya bed and breakfast ya, sediakan tempat tidur, ada breakfast dan ketemu orang. Ini adalah konsep minimum viable product mereka. Spotify juga sama. Spotify mendigitalisasi musik, kemudian bagaimana Anda bisa order lewat digital. Jadi teman-teman semua bahwa inovasi-inovasi yang sekarang Anda mungkin nikmati bentukan akhirnya itu bentuknya dari yang sederhana. Jadi dalam inovasi itu kita memang harus memikirkan fungsinya apa yang paling minimum, ya. Kemudian apakah dia memenuhi kriteria dari user inginkan. Misalnya buku dia pengennya baca, tapi saya Anda harus pahami bahwa misalnya terlalu jauh saya ke toko buku. Saya pengen buku itu dikirim ke saya, itu yang pertama. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda harus mikir bagaimana customer itu berpikir seperti itu. Ya. Gambaran dari inovasi tipe-tipe klasik ya, itu ada, kita lihat yang kanan dulu ya. Jadi banyak perusahaan itu yang kalau sudah mapan, dia bergeraknya adalah di incremental innovation. Sifatnya gradual atau bertahap, continue. Ya kalau misalnya Anda datang ke perusahaan besar ya, katakanlah Unilever atau misalnya Nestle atau Toyota atau misalnya Astra, Anda akan menemui yang namanya suatu departemen atau divisi R&D atau bahasa Indonesianya Litbang ya. Bukan sulit berkembang ya, penelitian dan pengembangan atau research and development bahasa keren Inggrisnya, research and development atau R&D. Nah itu biasanya perusahaan besar itu sadar mereka harus tetap melakukan inovasi. Misalnya kalau Unilever, perusahaan Unilever banyak ya, ada misalnya memproduksi sabun atau Indomie lah misalnya ya, Supermie Indomie itu kan bagaimana inovasi menemukan rasa baru ya, mie yang belum pernah keluar kan, misalnya yang sekarang banyak berkembang di 2024 ini rasa-rasa Korea atau rasa-rasa Jepang ya,
tahun lalu misalnya lebih banyak rasa-rasa Indonesia dan seterusnya. Jadi inovasi itu dikembangkan di dalam R&D departemen. Makanya gradual continuous improvement dengan produk yang ada, yang sudah ada gradually di-improve, diperbaiki dengan seterusnya. Jadi itu biasanya impact ke marketnya itu karena marketnya itu sudah terbentuk, ya. Teknologi newness, kebaruan teknologinya juga tidak terlalu baru. Kenapa? Ya karena memang sudah ada, tinggal improvisasi dari yang ada. Misalnya, saya ambil contoh balik lagi tadi dari produk Indomie tadi ya, produk mie ya, jangan Indomie lah, produk mie instan. Karena mie instan Indomie udah jadi kesatuan tuh, mie instan. Jadi mungkin yang terjadi kita tidak perlu merubah yang namanya lini production-nya, mie instannya tetap diproduksi dengan teknik yang sama, yang diperbarui itu mungkin adalah rasanya. Jadi Anda kemasan rasanya atau mungkin ada tambahan khusus, misalnya ada bumbu-bumbu tertentu yang dimasukkan dalam bungkusannya. Jadi kebaruan teknologinya tidak terlalu besar, low di sini ya. Coba kita lihat bagaimana market itu terbentuk dengan baru, itu radical innovation ya, radikal, tapi dia tetap produk yang sama, yang mungkin teknologinya tinggi. Contoh misalnya radikal teknologi ini seperti contoh misalnya Anda pernah nggak pergi ke supermarket mie instan Korea atau yang dekat misalnya kayak 3 Mart ya, atau mungkin Anda ke luar negeri ya, misalnya ke Cina atau Taiwan, itu banyak sekali teknologi baru, masih tetap yang besar, teknologi lama, cuman dia punya pemanas instan. Jadi artinya mie itu bisa kita panaskan secara instan dengan sebetulnya teknologi radikalnya itu adalah atasnya tetap mie instan. Cuman tadi teknologi penyimpanannya atau casingnya itu atau packagingnya itu ditambahkan dengan kimiawi tertentu. Kalau tidak salah pakai kapur ya. Kalau dicampur dengan air, dia akan menjadi panas, dan panasnya cukup untuk memanaskan mie di dalam mie instan di atasnya. Nah itu cukup radikal dan punya market baru, karena artinya market baru ini orang-orang yang memang perlu memanaskan tanpa perlu kompor. Ya. Nah, kemudian bagaimana yang disruptif? Nah, disruptif ini yang banyak terjadi di transformasi digital akhir-akhir ini ya. Banyak sekali, apalagi dengan adanya AI, teknologi terbaru, machine learning dan sebagainya, disruptif teknologi itu makin lama makin terasa terjadi sering sekali. Jadi bagaimana dia mendisrupsi dari market yang baru. Market yang ada, dia mendisrupsi marketnya dan kemudian dia membentuk market baru. Contoh disrupsi nanti kita lihat di belakang ya. Jadi high technology, impact to market juga sangat luar biasa. Mungkin pengalaman yang di masa lalu disruptif teknologi yang paling terasa itu adalah, contoh klasik di Indonesia adalah Gojek Pangkalan, Gopang versus ojek online. Ya, maaf, Gojek. Ojek Pangkalan atau Opang versus ojek online, ojol ya, ojol versus Opang. Atau di dalam financial teknologi adalah disruptifnya adalah bank klasik, bank tradisional versus dengan pinjaman online. Itu disruptif teknologi. Impact ke marketnya tinggi, teknologi juga tinggi. Ya. Kalau dilihat di kiri, itu tipe-tipe klasik dari innovation, itu sebenarnya bisa dimasukkan dari salah satu kuadran ini ya. Ada incremental, business model, process innovation, red ocean, blue ocean, sustainable, frugal innovation, open source, disruptive, radical. Kita lihat satu-satu ya, tapi saya akan nggak bahas secara menyeluruh, secara sekilas saja. Proses innovation ini namanya proses. Kalau Anda lihat di sini sebetulnya dia akan masuk pada incremental di sini ya. Dia itu adalah consider part of incremental innovation ya, incremental. Dia ini implementasi dari produk yang sudah ada dan dia improvisasi ya. Kemudian ada frugal ya, frugal innovation nih. Kalau frugal innovation ini sebetulnya dia masuk kepada yang namanya pada namanya radikal ya, radikal di sini teknologi breakthrough ya.
ya, atau bahkan dia mungkin pada sustaining ya, saya belum lihat di sini. Tapi kemudian dia fungsinya doing more with less. Contoh di perusahaan India Tata itu mobil itu berbentuk macam-macam, tapi dia memberikan fungsi yang sama berkendaraan hanya dengan harga yang lebih murah, fitur-fitur yang dikurangi seperti itu. Kemudian radikal seperti tadi contohnya adalah radikal breakthrough innovation ya. Misalnya dia ini memberikan sesuatu yang baru ya, tapi dia bukan disruptif. Jadi marketnya itu tidak terganggu, impactnya tidak terganggu. Misalnya kayak teknologi peta yang digantikan dengan teknologi kacamata pintar, itu termasuk namanya radical innovation. Yang paling menarik itu sebetulnya bahasan dalam transformasi digital. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, disruptive innovation bukan satu-satunya dalam transformasi digital. Anda lihat balik ke sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10 inovasi ya. Ada 10 inovasi yang bisa terjadi dalam transformasi digital. Tapi yang paling sering terjadi dan paling sering kita dengar, kita alami dan hasilnya juga saling biasanya ngagetin ya, adalah disruptive innovation. Jadi dia create new market, create new value ya, dan juga mengganggu yang namanya market yang sudah ada. Mengganggu dalam pengertian ini adalah sudah established market, ada sesuatu yang bergerak untuk merubahnya ya. Nah, di bagian terakhir ini kita akan bahas mengenai innovation disruptive dalam transformasi digital. Oke. Ya. Disruptive innovation dalam transformasi digital itu sebetulnya begini. Kalau Anda lihat ya, disruptive innovation itu bagaimana mendapatkan cara yang lebih murah, cara yang lebih mudah, dan cara yang lebih menyenangkan untuk melayani atau memberikan keinginan atau memenuhi keinginan kebutuhan dari customer yang baru atau yang underserved. Underserved itu yang tidak terlayani secara penuh. Jadi ini disruptif ya. Jadi artinya ada kelompok pelanggan tertentu, user tertentu yang tidak terlayani secara penuh. Kemudian ada produk baru yang lebih murah, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Nah, ini mendisruptif dan ternyata ini menjadi suatu tren baru ya. Sebetulnya dia fokusnya pada proposition atau penawaran value yang lebih baik ya. Dan biasanya itu disruptive innovation ini itu tadinya mengabaikan atau mengesampingkan market yang customer yang sudah ada receh nih ya. Jadi ini istilah anak-anak sekarang mungkin receh. Ini market receh nih, siapa yang mau ngerjain gitu, gak ada duitnya. Tapi ternyata ya, contoh misalnya pinjol ya, pinjaman online. Saya ngambil pinjol sebagai contoh saja ya. Pinjaman online itu adalah sebetulnya, atau pinjol itu adalah market atau pengguna keuangan yang tidak punya akses ke bank. Tidak punya bagaimana bisa minjem duit ya, kecuali misalnya dia ke rentenir ya. Tapi kemudian ada satu cara di mana dia bisa minjem duit misalnya dengan mudah, dengan cepat, tanpa dia perlu susah payah ke bank. Sederhananya seperti itu kan. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa kalau minjemnya tetap balikin ya. Artinya itu adalah market yang tidak dilihat sebelumnya oleh bank. Ngapain saya ngurusin receh-receh, pinjem cuma 10, katakanlah minjem 100.000, sejuta gitu. Ke bank kan susah banget, tapi dengan pinjol itu cepat sekali gitu ya. Ya. Disruptive innovation kadang-kadang dalam waktu overtime dan eventually akan bisa menggantikan kompetitorsnya ya. Apa saja disruptive teknologi, banyak sekali contohnya. Kalau zaman dulu kita lihat ada personal computer menggantikan mainframe, smartphone menggantikan telepon rumah, e-commerce ya, digital education, LMS ya. Anda belajar kursus sekarang, belajar bimbel ada bimbel online, dulu bimbel masuk bimbingan belajar harus ke tempat bimbelnya, sekolahnya dan seterusnya. Netflix salah satu disruptive innovation yang saya contohkan di sini ya. Jadi tadinya dari
namanya Blockbuster founded ya. Ini adalah Blockbuster itu adalah pesaingnya ya. Pesaingnya ada Blockbuster namanya. Dia kemudian punya apa namanya layanan video rental. Kemudian valuasinya cukup tinggi tahun 94 dan dia punya mailing service. Netflix mulai di 97 ya. Itu kemudian dia bergerak naik, dia punya DVD mailing service hampir sama, tapi kemudian ada keluar lagi teknologi video on demand. Yang pinternya dari Blockbuster versus dari Netflix ini adalah Netflix kemudian mengendarai apa namanya disruptive innovation ini sehingga akhirnya Netflix kemudian menjadi perusahaan video on demand yang terbesar di dunia, profitable video on demand 2020 sampai 200 miliar dolar ya. Jadi artinya berbeda dengan Blockbuster yang kemudian mungkin sudah tidak pernah kita dengar lagi kalau di US ya. Ya. Jadi karakteristik dari disruptive innovation itu ya adalah siklusnya itu cepat ya, 6-8 tahun. 6-8 tahun itu pasti ada disruptive teknologi. Jadi dia speed, surprise, sudden shift. Ya, disruptive innovation itu 3S ya. Kecepatannya tinggi, kadang-kadang mengejutkan dan dia beralih dengan cepat. Ya. Konsep dari disruptive innovation itu ada dicantumkan di sini oleh kalau Anda mau baca ada dari Clayton Christensen ya. Clayton ini bukan Klaten ya, Clayton ya. Jadi disruptive innovation menurut Clayton Christensen adalah bagaimana market ya yang tadinya produk performance-nya itu rendah, low end of the list. Jadi yang paling tidak terpikirkan ya, kemudian ada produk baru yang kemudian bisa mendisrupsi mainstream. Contohnya apa? Contohnya misalnya Toyota. Ada lagi nggak di sini ya? Ya, ini contohnya gini ya. Maaf ini sustaining. Atau kita bisa pakai sih. Ya. Jadi yang ini aja deh. Least demanding customer sama most demanding customer. Jadi gini ya. Ada dua ekstrim dalam customer dalam hal ini yaitu most demanding dan juga least demanding. Most demanding itu kalau misalnya produk itu makin lama makin canggih, makin mahal dan pasti customer makin demanding. Saya ambil misalnya perusahaan mobil Toyota. Ya, Toyota itu kan mungkin kalau Anda lihat sejarah Toyota di Indonesia ya, itu mungkin keluar ambil sejarah Kijang aja misalnya. Toyota Kijang itu singkatan kerjasama Indonesia Jepang ya, KIJANG ya, Kijang. Anda belum tahu singkatan Toyota Kijang. Waktu pertama kali keluar itu dia keluar dengan versi pickup dan minibus 4 roda ya, seperti Anda tahu mobil. Kemudian dia fungsinya belum ada power steering, manual transmission, buka jendelanya juga manual di engkol seperti itu. Tapi itu memenuhi kebutuhan semua orang atas berkendaraan yang murah dan laku keras. Lama-kelamaan fungsi-fungsi dan fitur ditambahkan, bahkan sekarang kalau Anda lihat yang terbaru, misalnya Innova Zenith, Kijang Innova Zenith yang terakhir hybrid, mesin hybrid, kemudian power steering, mesinnya bisa 2, kemudian power window dan seterusnya, dan pasti juga customer demand-nya juga makin tinggi. Dan perusahaan senang kalau ada customer demand sini karena kenapa? Profitnya pasti tinggi. Tapi kemudian mereka artinya kenapa di sini perusahaan senang bermain di sini? Karena memang profitnya tinggi. Jadi menjual sebuah mobil yang fiturnya penuh itu pasti marginnya besar. Kenapa? Karena kan ongkos produksi mobil hampir-hampir mirip lah. Tinggal tambahan fiturnya, membuat mobil dari asal sampai selesai itu prosesnya sama. Featuresnya yang membuat itu mahal, ya. Power window misalnya bisa kalau tanpa power window, misalnya kayak mobil India yang dipamerkan itu bisa berbeda sampai 3 sampai 4 juta. Tapi kenapa perusahaan lebih senang di sini? Ya pertama karena customer-nya demand ya. Kedua karena memang lebih profitable. Mereka melupakan yang least demand customer di sini. Jadi least demand customer sini kemudian mereka tidak pedulikan. Mereka mencoba masuk misalnya dengan LGC, low cost green car ya, LCGC ya, low cost green car. Dan itu
lumayan berhasil. Jadi artinya kan dikurangi fiturnya, misalnya tidak pakai, kalau Anda di belakangnya tidak pakai power window dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Tapi kemudian berkendara itu sendiri itu ternyata ada disruptive innovation-nya. Ya, disruptive innovation-nya apa? Contohnya sekarang seperti ini. Anda tidak perlu bertransportasi, memiliki kendaraan. Anda bisa menggunakan kendaraan ini secara sewa atau secara bersama-sama. Di Indonesia belum ada ya, belum banyak saya lihat, tapi di beberapa negara maju seperti Singapura, Cina itu adalah kendaraan itu dipakai bersama. Disruptive innovation-nya itu adalah bagaimana berkendaraan itu sekarang bisa bersama-sama, tidak perlu punya mobilnya. Ya, Anda bisa ngambil mobil di mana saja. Kalau pengalaman saya misalnya di negara Cina tuh, Anda bisa Anda turun dari kereta MRT misalnya, di luar sudah ada mobil yang menunggu Anda bisa pakai untuk berkendaraan dari titik A ke titik B, kemudian Anda tinggal di situ saja, kemudian nanti berikutnya mobil yang ada di titik B itu ada juga yang pakai, karena ada orang yang berkepentingan dari misalnya dari titik B ke titik lainnya. Itu disruptive innovation yang saya lihat ada seperti itu. Ya. Nah, kita sekarang diperkenalkan lagi ada disruptive innovation, ada sustaining innovation itu apa? Jadi sustaining innovation ini sebetulnya pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan mapan ya. Jadi bagaimana juga mereka ini mencoba menjawab ya, bagaimana yang namanya disruptive innovation kadang-kadang mengganggu mereka nih, marketnya terganggu gitu ya. Jadi adalah berlawanan dari disruptive innovation, ini dia tetap melakukan yang namanya sustaining innovation ya. Bagaimana list demanding customer-nya itu tetap dilayani untuk bisa naik ke atas ya. Ya contohnya tadi LCGC, low cost green car itu yang kemudian menjadi jawaban dari inovasi yang di luar disruptive innovation. Ya. Banyak sekali penemuan atau inovasi yang bersifat disruptive innovation ya. Misalnya personal computers itu yang diganggu itu mainframe dan mini computers ya. Kemudian misalnya rumah sakit ya, itu bisa digantikan retail medical clinic. Kalau Anda lihat sekarang kalau di perumahan banyak sekali klinik-klinik yang terbuka, bahkan di zaman pandemi kita mengenal ada yang namanya Halodoc ya, ada yang namanya dokter online dan sebagainya. Kemudian karakter dari disruptor atau disruptive teknologi pelakunya adalah dalam inisialnya lower gross margin. Jadi biasanya disruptive ini Anda bisa lihat deh, disruptive teknologi itu biasanya kita ambil balik ke belakang beberapa tahun lalu waktu Gojek diperkenalkan ya, atau mungkin layanan-layanan GoFood diperkenalkan. Itu Anda mengalami kan bahwa banyak kali promosi ya. Istilahnya bakar uang, kalau istilah ekonominya bakar uang. Karena kenapa? Biasanya dalam karakteristik dalam disruptive bisnis itu mereka ada 3 stage ya. Pertama pasti adalah marginnya pasti kecil, ya karena kan dia baru mulai, belum punya market, pasti marginnya kecil untuk mengejar customer yang besar, dia nggak bisa mendapatkan keuntungan yang besar, jadi lower gross margin. Target marketnya pasti kecil dulu, ya, kawasan dan sebagainya. Mungkin di awal simple product and service mungkin saja tidak menarik sebagaimana yang sudah ada. Contoh tadi Amazon ya, websitenya sangat sederhana. Atau tadi ya Airbnb, sederhana sekali. Tapi siapa tahu Anda dari yang sederhana itu Amazon bernilai sampai ratusan miliar sekarang. Jadi artinya simple product dan services mungkin di awal-awal tidak begitu kelihatan, ya. Dan biasanya adalah di sini karena low margin itu sendiri, jadi banyak perusahaan yang mapan ini tidak mau melakukan disruptif. Mereka melakukan yang namanya di sini sustaining innovation. Disruptif mereka nggak mau karena marginnya kecil, gitu ya. Dan disinilah sebetulnya celah di mana perusahaan-perusahaan kecil itu yang kemudian bisa masuk
dalam disruptive competition ya. Jadi dipahami ya bahwa sebetulnya disruptif itu sebetulnya market dari startup, market dari perusahaan baru ya. Apakah perusahaan besar tidak mau? Sebetulnya mereka mau, cuman karena marginnya kecil ini, mereka sudah istilahnya udah kayak gajah ya, susah geraknya gitu ya, dan profit oriented, makanya mereka lalai. Saya bilang lalai ya, bukan nggak suka, lalai untuk tidak melakukan namanya disruptive technology. Disruptive innovation, maaf. Ya. Karena elemen dari disruptive innovation itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada teknologinya, kuncinya dari di teknologinya sendiri, ada dari usahanya itu sendiri, nilainya, dan bukan government sebenarnya, governance ya. Saya koreksi ya, bukan government, bukan pemerintah, tapi governance. Governance itu ke pengaturan ya. Enablernya apa? Simplifikasi, bagaimana teknologi bisa memudahkan. Bisnis, bagaimana menawarkan dengan lebih murah. Inovatif, bisnis model lower cost ya. Kemudian bagaimana value-nya ini economically coherent. Jadi artinya membantu kebutuhan atau ekonomi dari penggunanya. Dan government atau key-nya atau governance ya, bagaimana peraturan-peraturan mendukung. Ya. Kita ya perlu juga peraturan-peraturan untuk mendukung. Misalnya kalau sekarang peraturan ambillah kata pinjaman online ya. Pinjaman online itu kalau tidak diatur oleh OJK itu akan jadi liar, akan berkembang menjadi misalnya sewenang-wenang untuk menentukan bunganya. Makanya dia perlu diatur supaya disruptif teknologinya ini tetap terjadi, membantu masyarakat mendapatkan dana murah yang bisa disediakan dari para pinjaman online ini, tapi juga tidak menjadi beban dari pinjolnya dan tidak juga menjadi beban masyarakat, misalnya menjadi utang tidak terbayar ya, kemudian menjadi mengganggu pembayaran. Jadi harusnya ada mekanisme di mana misalnya nih, kalau saya mengajukan pinjaman, itu ada mekanisme bahwa saya belum pernah punya pinjaman di tempat lain atau di bank, misalnya maksimal sepertiga, totalnya sepertiga dari pendapatan saya, misalnya seperti itu. Atau dia punya sistem yang saya nggak tahu dijalankan atau enggak, misalnya saya sudah ya secara total pinjaman saya tidak melebihi dari sepertiga pendapatan. Jadi kalau misalnya ternyata dia mengecek, ternyata saya minjam sekian, tapi sudah melebihi dari 2/3 pendapatan saya, dia langsung menolak seperti itu. Jadi ini perlu yang namanya peran government atau governance itu untuk membantu mengawasi dari disruptive innovation itu. Jadi teknologi, bisnis itu sendiri, nilai, dan governance atau governance. Oke. Ini akhir dari perkuliahan pada hari ini. Jadi semoga Anda bisa mendapatkan keterangan atau penjelasan apa itu innovation atau inovasi ya dalam perannya di dalam transformasi digital. Kita belajar mengenai tipe inovasi, kita belajar mengenai apa yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan inovasi, dan lebih jauhnya kita juga pahami bagaimana teknologi disrupsi atau inovasi disrupsi innovation itu yang paling berperan dalam transformasi digital. Walaupun inovasi disrupsi bukan satu-satunya inovasi yang dijalankan dalam transformasi digital. Dengan ini saya akhiri kuliah saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari perkuliahan pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.